Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, atas segala rezeki yang telah Allah berikan, kesempatan, waktu, sehingga kita bisa menggunakannya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang taat, hamba yang sabar, hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita lanjut kajian tentang puasa Syawal. Materi yang lalu telah kita bahas, yaitu tentang hutang puasa Ramadan atau puasa Syawal. Nah, ternyata ada 3 pendapat dari beberapa ulama. Kalau dari Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah, dibolehkan kita puasa sunnah walaupun kita belum menggada atau mengganti puasa Ramadan, karena waktu untuk menggantikan puasa Ramadan itu memiliki waktu yang lama, sehingga dibolehkan kita puasa sunnah. Kemudian dari Imam Malik berpendapat bahwa dimakruh, boleh tapi hukumnya makruh. Dibolehkan kita puasa sunnah, tapi dia hukumnya makruh karena kita masih memiliki hutang puasa Ramadan. Adapun pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal itu melarang, bahkan dianggap tidak sah puasa sunnah kalau masih ada hutang puasa Ramadan. Jadi dari 3 pendapat itu boleh kita memilih yang mana kita anggap lebih mudah dan lebih untuk mendapatkan pahala puasa di bulan Syawal. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang berkaitan tentang membatalkan puasa Syawal ketika kita dapat undangan. Ya, biasa kalau kita diundang ada acara makan atau ada acara pesta, sementara dalam kondisi puasa Syawal. Kira-kira apa yang kita lakukan? Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi beberapa orang yang berpuasa Syawal biasanya dihadapkan dengan kondisi di mana sekitarnya masih bergembira dengan Lebaran. Jadi kadang-kadang kita mendapatkan kondisi seperti ini. Kita berpuasa tapi masih dalam kondisi bergembira dengan Lebaran. Nah, di dalam perayaan tersebut ada ritual yang saling mengunjungi, dan tidak jarang saling mengunjungi itu dalam rangka Lebaran itu terus terjadi sampai seminggu bahkan sebulan. Jadi pengaruh Lebaran itu masih ada. Nah, fakta yang terjadi adalah kadang kita merasa tidak enak hati jika datang berkunjung silaturahmi atau dikunjungi oleh orang terdekat, tapi tidak menyantap hidangan yang disediakan. Jadi kita datang berkunjung ke rumah teman atau ke rumah keluarga, kemudian untuk menjalin silaturahmi, dalam kunjungan itu kita dihidangkan
hidangan, ya, santapan. Nah, sementara kita dalam kondisi puasa Syawal. Lebih-lebih lagi jika tuan rumah itu sudah bersusah payah untuk menyiapkan hidangan itu semua. Jadi ini biasa yang kita temui ketika kita sementara puasa Syawal dan kita dihidangkan makanan oleh tuan rumah. Lalu bagaimana dengan puasa Syawalnya kita ketika berhadapan dengan kondisi ini? Jika kita terus berpuasa, tentu ada rasa tidak enak di hati gitu. Ya, jadi ada perasaan tidak enak. Perasaan bisa jadi menyinggung perasaan tuan rumah. Karena kita dipanggil makan tapi kita menolaknya karena dengan alasan kita puasa Syawal. Nah, padahal salah satu ibadahnya orang muslim yang besar pahalanya adalah memberikan kebahagiaan di hati saudara muslimnya. Jadi jangan kita mengecewakan tuan rumah yang sudah menyiapkan santapan makanan tapi kita menolaknya. Itu yang biasa muncul di dalam hati kita. Padahal kita sebagai muslim ingin membahagiakan perasaan saudara kita yang sudah bersusah payah menyiapkan santap makanan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jika menyantap hidangan yang ada untuk menghormati atas jamuan dan membatalkan puasa sunnah yang sudah kita jaga sejak pagi hari atau kita sudah disiapkan sejak hari-hari sebelumnya untuk berniat puasa, juga bukan sesuatu yang mengenakan hati. Jadi akhirnya kita menjadi bimbang. Kita sudah menahan puasa mulai pagi sampai siang, tiba-tiba kita datang disediakan makanan oleh tuan rumah, akhirnya merasa jadi bimbang. Nah, ini ada beberapa pendapat ulama berkaitan tentang hal tersebut ketika kita mendapati kondisi. Jadi boleh dibatalkan, ya. Jadi boleh dibatalkan dan ini disepakati. Jadi kesepakatan 4 mazhab di sini bahwa orang yang berpuasa sunnah lalu membatalkan puasanya tersebut itu tidak mengapa, tidak berdosa dan tidak ada qada baginya. Nah, ini pendapat kesepakatan 4 mazhab. Jadi membatalkan puasanya itu tidak mengapa, tidak berdosa dan tidak ada qada baginya. Jadi dengan catatan bahwa pembatalan puasa sunnah tersebut karena alasan mendesak atau uzur yang memang dilegalkan, ya, seperti sakit atau ada kewajiban mendesak yang harus diselesaikan dengan badannya yang fit. Artinya pembatalannya tersebut bukan tanpa sebab. Jadi ini pendapat pertama, jadi dibolehkan untuk membatalkan karena alasan uzur, ya, seperti sakit, ya, bukan tanpa sebab yang lain. Nah, itu yang disepakati. Nah, akan tetapi ada masalah yang tidak disepakati. Apa yang tidak disepakati adalah jika orang berpuasa lalu dengan sengaja tanpa sebab membatalkan puasa itu tanpa alasan. Nah, ini dari ulama 4 mazhab itu membagi dalam 2 pendapat. Ada yang melarang dan mewajibkan qada, ada yang membolehkan secara mutlak. Nah, melarang membatalkan puasa sunnah dan wajib menggantikan di yang dibatalkan. Ini pendapat resmi mazhab Hanafi dan Al-Maliki, bahwa orang yang berpuasa sunnah dan sudah menjalankan, ia wajib meneruskannya sampai sempurna. Jadi orang yang berpuasa sunnah dan sudah menjalankannya, ia wajib meneruskannya sampai sempurna, yaitu sampai puasa itu selesai di waktu maghrib. Jadi tidak boleh sama sekali membatalkan begitu saja. Kalaupun dibatalkan
dan pembatalannya itu tanpa uzur, maka ia wajib mengqada puasa sunat tersebut di hari yang berbeda. Nah, ini yang pendapat yang pertama. Jadi pendapat ini boleh membatalkan, tapi wajib mengqadanya di hari yang lain. Kalau betul-betul ada uzur. Kalau tanpa uzur itu tidak boleh dibatalkan. Nah, ini berdasarkan dalil, mazhab ini berdalil dengan ayat wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amal-amal kalian. Jadi selain itu juga yang masyhur dari pendapat ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, bahwa dulu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah dan Hafsah, pernah berpuasa sunnah, lalu dihadiahkan makanan dan akhirnya mereka membatalkan puasa sunnah mereka. Mengetahui hal itu, Nabi justru menyuruh keduanya mengganti atau mengqada puasa tersebut. Iqdiya yauman makanahu. Gantilah puasa sunnah kalian di hari lain. Jadi jika salah seorang dari kalian diundang makan oleh saudaranya, maka makanlah, ya. Jika memang ia tidak berpuasa. Nah, jika ia berpuasa, cukup doakan tuan rumah dengan keberkahan. Jadi ini pendapat yang pertama, bahwa ketika diajak saudara kita untuk makan sementara kita berpuasa, maka kita cukup doakan tuan rumah dengan keberkahan. Nah, Imam Qurtubi itu mengomentari hadis ini. Jadi kalau saja berbuka boleh, pastinya Nabi SAW membolehkan itu, dan tentu berbuka lebih utama karena memang ini masuk dalam bagian kewajiban menjawab undangan. Jadi maksud dari Imam Al-Qurtubi, memang seseorang yang berpuasa itu punya kewajiban meneruskan puasanya sampai selesai. Kalau memang boleh membatalkan, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan membolehkan membatalkan, bahkan akan menganjurkan, karena memang ini urusan menjawab undangan dan menghormati sesama Muslim. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memerintahkan berpuasa, berdoa untuk tuan rumah, bukan ikut makan. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi kita kalau diundang sementara kita berpuasa, menurut mazhab Al-Maliki itu kita meneruskan puasa, jangan membatalkan, kita cukup hanya mendoakan untuk tuan rumah. Jadi bukan ikut makan. Ini pendapat pertama. Adapun nanti membatalkan, dia harus mengqada di hari yang lain. Nah, pendapat yang berikut di sini adalah boleh membatalkan puasa sunnah secara mutlak dan tidak ada qada. Nah, ini pendapat yang dipegang oleh Asy-Syafi'iyah. Jadi pendapat Asy-Syafi'iyah dan Hanabila, seorang muslim berpuasa dan puasa sunnah, ia punya kendali sendiri dan ia berkuasa atas puasanya, baik itu ia membatalkan atau ia teruskan. Jadi terserah yang berpuasa apakah dia membatalkan atau dia mau meneruskan puasanya. Karena memang dulu juga Nabi SAW pernah berpuasa sunnah, lalu membatalkan karena ada yang menghadiahkan makanan. Jadi ada sebuah riwayat bahwasanya Sayyidina Aisyah berkata, suatu hari Nabi SAW masuk rumah lalu bertanya, apa kalian punya sesuatu untuk dimakan? Kami menjawab, tidak ada ya Rasul. Lalu beliau SAW menjawab, kalau begitu saya berpuasa. Di hari lain beliau SAW masuk lalu aku berkata, kita dihadiahkan kurma, ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, berikan padaku, aku sudah berpuasa dari pagi, dan beliau memakannya. Nah, selain itu ada hadis lain yang mempertegas bahwa orang yang berpuasa sunnah, ia adalah pemilik diri dan puasanya sendiri. Baik disempurnakan, akan tetapi boleh ia batalkan. Dalam riwayat Imam Ahmad juga Imam Tirmidzi, disitu dikatakan as-shaimul
As-shaimu mutatawwi'u aminu nafsihi insya'a shoma wa insya'a aftar. Orang berpuasa sunnah adalah penjaga dirinya sendiri. Jadi ia bisa meneruskan puasanya jika ia mau, namun juga bisa membatalkannya juga ia mau. Nah, terkait dengan qada puasa sunnah itu sendiri, dua mazhab ini tidak menghukumi kewajiban ya, karena memang mereka melihat bahwa hukum qada itu tidak sama dengan ibadah yang diqadanya. Jadi kalau yang diqada itu hukumnya sunnah, maka qadanya juga sama, sunnah juga. Artinya tidak ada kewajiban untuk mengqada puasa sunnah yang terbatalkan. Jadi begini kesimpulannya, kawan-kawan, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam masalah yang memang masih diperdebatkan seperti ini, kita masih punya kelonggaran dan keluasan antara melakukan hal yang satu atau yang lainnya. Dalam hal bertamu misalnya, mungkin akan ada baiknya jika sebelum bertamu melihat bagaimana kesiapan tuan rumah. Kalau memang tuan rumah tidak terlalu repot dalam menyiapkan sajian, karena memang makanan yang disajikan sangat sederhana, tentu menolak sajian itu tidak terlalu membuat tuan rumah sakit hati. Itu pertimbangannya. Akan tetapi jika tuan rumah sudah bersusah payah dalam menyiapkan sajian tersebut, karena memang sajian yang dihidangkan cukup besar, tentu akan sangat menyakiti perasaan tuan rumah. Jika akhirnya kita menolak sajian tersebut hanya karena puasa sunnah, maka ada baiknya kita membatalkan puasa tersebut. Dan setelahnya menjadi pilihan kita apakah mengqadanya nanti atau tidak. Nah, itu beberapa hal berkaitan tentang membatalkan puasa sunnah ketika kita dihadapi atau menghadapi suatu kondisi disajikan makanan oleh tuan rumah. Demikian kajian untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah kita akan lanjut berkaitan puasa Syawal. Apakah harus berurutan atau harus secara langsung atau tidak berurutan? Insyaallah nanti kita lanjut. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.